Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Baik, untuk kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu rekan-rekan SD Negeri 5 Banjaranyar dalam rangka mendiseminasikan penerapan budaya positif di sekolah guna mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Niputu Widya Dewi Valentinawati. Saya ada dari SD Negeri 5 Banjaranyar, CGP Angkatan 11, Kabupaten Tabanan. Selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat di SD Negeri 5 Banjaranyar. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, serta saling mendukung dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berkolaborasi bersama Bapak Ibu guru mengenai budaya positif yang akan kita wujudkan di sekolah kita tercinta ini. Baik, adapun budaya positif yang pertama adalah mengenai perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dalam segitiga restitusi, keyakinan perilaku dan segitiga restitusi. Nah, masih ingatkah Bapak Ibu dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Ada yang masih ingat? Ada 3 semboyan Ki Hajar Dewantara yang sering kita kumandangkan begitu ya. Yang pertama apa? Ingarso Suntulodo. Yang kedua Ing Madyo Mangunkarso. Yang ketiga Tutuli Handayani. Nah, ketiga semboyan itulah yang nantinya menjadi acuan kita bersama dalam rangka mewujudkan budaya positif di lingkungan SD Negeri 5 Banjaranyar. Nah, perubahan paradigma belajar. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa tujuan pendidikan ialah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Nah, tentunya untuk perubahan paradigma belajar ini kita dikaitkan dengan 3 faktor yang menuntun. Yang pertama, murid yang tumbuh dalam kodrat alam dan kodrat zamannya berdasarkan profil pelajar Pancasila. Kemudian sekolah sebagai aset yang kedua itu adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Kemudian kita sebagai guru untuk menuntun murid kita sesuai dengan kodratnya. Nah, perubahan paradigma belajar ini merupakan sebuah budaya yang akan terbentuk dan semakin kuat ketika semua warga sekolah, khususnya murid, melakukan pembiasaan-pembiasaan yang positif. Nah, pembiasaan positif ini dilaksanakan secara konsisten. Tidak bisa sekarang kita laksanakan, besok tidak, sekarang kita laksanakan lagi, besok tidak. Tidak bisa seperti itu. Jadi harus berkelanjutan. Nah, agar terbentuk nanti sebuah profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum Merdeka saat ini. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah hafal apa saja yang termasuk profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bergotong royong, kreatif, berkebinekaan global, lagi, apa lagi? Bernalar kritis. Lagi satu? Sudah. Berkebinekaan global. Ya, sudah. Ya, itu diantaranya profil-profil pelajar Pancasila yang akan kita wujudkan bersama. Nah, apa yang Bapak Ibu bayangkan tentang makna kata disiplin? Saya minta satu jawaban
singkat saja, apa yang Bapak Ibu bayangkan tentang makna disiplin? Apa arti kata disiplin? Mungkin ada yang bisa bantu? Bu Ima? Bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab terhadap sesuatu. Ya. Jadi dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Ada lagi yang bisa menambahkan nih? Konsisten. Ya, betul. Konsisten. Nah, jadi kata disiplin itu kita harus bertanggung jawab, kemudian konsisten dalam melaksanakan disiplin tersebut. Nah, disiplin di sini yang kita akan bahas mengenai disiplin positif. Nah, kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur, patuh pada peraturan. Nah, dalam budaya kita ini kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah kepatuhan. Jadi dia harus patuh terhadap apa yang dia lakukan. Contoh kecil nih, piket. Dia harus disiplin di situ, disiplin waktu, kemudian disiplin untuk melaksanakan piket tersebut. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu ya dengan sesuatu yang dengan ketidaknyamanan. Ya, dengan kata ketidaknyamanan. Nah, sedangkan disiplin positif ini ya dimaknai sebagai padahal seseorang yang memiliki disiplin diri ini berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal yang kita kenal dengan norma yang dianggap positif atau disiplin positif tersebut. Nah, untuk menciptakan tentunya bukan lagi menggunakan hukuman, melainkan dengan pembiasaan-pembiasaan positif yang murid yakini tentang nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebaikan gitu nih. Nah, tugas kita sebagai guru adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan. Sekarang kita bertanya, flashback ke diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari orang lain? Kenapa kita berperilaku? Karena apa? Apakah itu timbul dari diri kita sendiri? Apa kata kita melihat lingkungan kita atau adanya dorongan dari orang lain? Ayo disiplin yuk, biar dapat gini atau dapat ini gitu. Yang sebenarnya yang harusnya kita lakukan itu yang mana? Iya, yang datang dari dorongan diri kita sendiri. Nah, ini adalah motivasi perilaku manusia. Nah, terkadang kita melakukan sesuatu itu karena kita menghindari rasa sakit atau tidak nyaman. Contohnya, misalnya ada siswa kita yang terlambat datang ke sekolah. Kalau dia sudah terlambat, pasti dia akan merasa tidak nyaman. Betul tidak? Betul nih. Jadi merasa tidak nyaman, merasa dipermalukan gitu. Nah, terkadang kita juga melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Jadi jika boleh saya tahu, apa alasan Bapak Ibu itu hadir ke sekolah tepat waktu? Yang pasti absensi kan? Iya, absensi. Nah, dari absensi itu kalau kita sudah tepat waktu, ada rasa nyaman tidak? Pasti, ya. Nah, kalau misalnya sudah lambat 1 menit saja, pasti dah kita merasa tidak nyaman, ya. Betul. Berarti motivasi itu berasal dari diri kita sendiri. Gitu nih Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Apakah ingin mendapat pujian?
Atau apakah ingin menghargai diri sendiri dan menjadi teladan bagi murid-murid? Bapak Ibu melakukan disiplin itu. Yang pertama dulu, iya, menghargai diri kita sendiri. Pasti itu yang kita pilih ya. Tapi pada dasarnya kita juga ingin mendapat pujian, bukan? Iya. Oh, absensinya bagus 100% begitu ya. Kemudian agar tidak ditegur juga oleh atasan, betul ya? Kalau 60% pasti dah SP1 ya, gitu. Jadi inilah motivasi perilaku atau tindakan manusia sama dengan murid kita. Dia juga tidak mau ditegur oleh gurunya. Begitu juga dia ingin mendapatkan pujian dari temannya. Baru dia ingin menghargai dirinya sendiri dan menjadi teladan bagi rekan-rekannya, gitu ya. Nah, salah satu motivasi perilaku manusia menurut Diane Gossen itu dalam bukunya yang berjudul dengan Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, jadi tugas kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki motivasi internal seperti kita tadi ya, datangnya dari dalam dirinya. Nah, murid itu akan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan karena keinginannya sendiri. Nah, murid itu akan datang ke sekolah tepat waktu, melaksanakan piket dan lain sebagainya karena ingin menghargai dirinya sendiri, bukan karena takut terhadap peraturan, apalagi takut dimarahi oleh gurunya. Nih. Nah, lalu bagaimana Bapak Ibu jika murid itu datang ke sekolah tidak tepat waktu? Apakah kita akan memberikan hukuman atau itu termasuk konsekuensi? Kalau ada murid kita yang tidak datang tidak tepat waktu, apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Bagaimana segitiga restitusinya di situ? Bagaimana nilai-nilai yang kita tanamkan di sana? Menurut Bapak Ibu termasuk hukuman atau konsekuensi kalau siswanya itu ke sekolah tidak tepat waktu? Termasuk konsekuensi ya. Kalau misalnya konsekuensi berarti itu sudah ada dalam aturan atau tata tertib yang berlaku begitu ya. Nah, jadi ini. Nah, dalam segitiga restitusi ya, itu ada identitas gagal dan identitas sukses. Jadi yang mana yang termasuk hukuman Bapak Ibu? Yang termasuk hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang panjang, itu termasuk hukuman. Kemudian ada korban mendapatkan keadilan. Kemudian murid atau anak itu akan tersakiti, perilakunya pasif, agresifnya lebih meningkat kalau kita memberi hukuman. Nah, sistemnya itu tidak akan berjalan bila murid itu tidak merasa takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus. Jadi ada kata kamu harus begini. Kalau itu termasuk dalam hukuman. Kemudian murid atau anak itu akan membenci peraturan itu. Nah, jadi itu adalah hukuman yang gagal. Jadi dia negatif gitu nih. Hasilnya nanti di kemudian hari itu akan negatif. Sedangkan kalau identitas dinyatakan sukses, misalnya disiplin, perbedaannya antara konsekuensi dengan restitusi. Kalau konsekuensi itu sesuatunya itu harus terjadi, sedangkan kalau restitusi merupakan sebuah pilihan untuk jangka waktu pendek. Tapi kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian korban itu kalau konsekuensi bisa diabaikan. Oh, ya udah, sudah dia melakukan sesuatu ya sudah, gitu. Tapi kalau restitusi itu mendapatkan ganti. Jadi anak itu tidak merasa ditelantarkan.
Nah, murid atau anak itu dibuat tidak nyaman. Sedangkan kalau restitusi, murid atau anak itu akan mendapatkan sebuah penguatan. Selanjutnya, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, sedangkan kalau restitusi itu masalah akan terpecahkan. Nah, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, sedangkan kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Dan selanjutnya, nih, sudah bisa Bapak Ibu baca di sana yang mana konsekuensi, yang mana restitusi. Ya, silakan dibaca mengenai identitas gagal dan identitas sukses ya, yang dikemukakan oleh Diane Gosen. Ya, tidak perlu saya jabarkan lagi. Di sana ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Jadi saya ambil yang paling atas deh. Kalau dia hukuman, itu murid itu akan menyembunyikan kesalahannya. Sedangkan kalau konsekuensi, dia akan taat pada peraturan tapi bersifat sementara. Sedangkan kalau restitusi, murid itu akan belajar untuk memecahkan masalah dan dia lakukan. Jadi itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bisa dipahami Bapak Ibu? Baik. Kita lanjutkan, nanti akan ada beberapa contoh kasus begitu nih, yang nanti akan kita selesaikan, yang mana termasuk hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Nah, setelah memahami tabel tadi, apa yang akan Bapak dan Ibu guru lakukan jika menemukan murid yang perilakunya negatif? Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Apakah memberi hukuman? Atau hanya sekedar memberikan konsekuensi? Atau kita melakukan restitusi? Ya, tentunya kita akan memberikan arah yang jangka panjang, gitu. Tidak hanya sekarang selesai, gitu. Nah, maka dari itu, nah ini beberapa kasus yang akan kita bahas. Yang mana kira-kira hukuman, yang mana konsekuensi. Coba, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Oke, pegang dulu jawabannya ya. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Oke, kembali ke hukuman. Lanjut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke, lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ada konsekuensi di situ. Baik. Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Oke. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi. Oke, kita simpan dulu ya. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk jam pelajaran PJOK. Namanya guru PJOK masih tahu ya. Hukuman. Itu. Kemudian yang kedua adalah hukuman lagi. Hukuman, konsekuensi, hukuman. Baru yang terakhir adalah sebuah konsekuensi. Ya. Jadi ini jawabannya ini. Ya, oke. Kita lanjut ke slide berikut. Ya. Jadi dari kasus-kasus yang sudah kita bahas tadi, yang mana hukuman, yang mana konsekuensi, nah pemberian hukuman akan membentuk sebuah identitas yang gagal pada murid. Untuk membentuk identitas yang sukses pada murid, maka kita bisa melakukan konsekuensi atau restitusi. Nah, rekan-rekan semua tadi mendengar kata restitusi. Apa itu restitusi? Ya. Jadi restitusi ini adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi.
Niki yang termasuk ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki sebuah hubungan merupakan sebuah tawaran, bukan paksaan. Nah, restitusi ini menuntut untuk melihat ke dalam diri seseorang. Kemudian restitusi itu juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan-tindakannya. Nah, kemudian restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu fokus pada solusi, dan restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, inilah yang merupakan kebutuhan dasar ya daripada manusia. Nah, setiap tindakan itu pasti ada tujuannya untuk melakukan sebuah usaha terbaik dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kita perlu bertahan untuk hidup, survival, kemudian kita perlu kasih sayang, love and belonging, kemudian kita juga perlu kebebasan atau freedom, kita juga perlu sebuah kesenangan ya atau fun. Jadi keempatnya ini sangat berkaitan gitu nih dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang terakhir ada penguasaan, itu power. Kita juga ingin tampil dari yang lain kan begitu ya. Nah, sekarang kebutuhan dasar manusia. Contoh, Bimo seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan yang diberikan oleh Bimo. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru katanya. Ya, yang di sana termasuk ke dalam yang mana? Apakah kebebasan, apa kesenangan, atau penguasaan, atau cinta dan kasih sayang? Kesenangan. Iya betul, kesenangan karena ada kata senang di situ ya. Jadi aku senang. Kemudian yang kedua, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Freedom gitu ya. Jadi dia bosan, ada sesuatu yang ingin dia inginkan gitu ya. Freedom, suatu kesenangan. Kemudian yang kedua ada kebebasan atau freedom gitu ya. Nah, kita pun sebagai guru membutuhkan keempat ini. Ya, yang pertama ada penguasaan, jadi bisa menguasai kelas. Kemudian yang kedua kita senang. Oh, saya datang ke sekolah itu senang gitu, tidak ada paksaan, tidak karena absensi dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ada cinta dan kasih sayang. Saya ingin melihat anak-anak didik saya cinta dan kasih kepada mereka. Begitu juga kebebasan. Kebebasan bagaimana kita mengeksplor diri kita dalam hal mengajar di dalam kelas gitu ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Iya. Nah, bagaimanakah posisi Bapak Ibu saat mengontrol kedisiplinan murid itu? Ada 5 posisi kontrol di sini Bapak Ibu ya. Ya. Yang pertama itu ya membuat rasa bersalah. Yang pertama penghukum gitu ya, terlihat ya. Kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah ataukah sebagai teman, pemantau atau sebagai manajer. Dari kelima itu yang mana yang harusnya kita lakukan? Sebagai manajer, betul sekali dulu ya. Jadi kita harus bisa memanage yang ada anak-anak kita di dalam kelas. Kalau kita menjadi teman mungkin kayak orang sebaya begitu ya. Jadi bisa saja mereka menganggap kita itu biasa-biasa saja gitu. Kalau kita jadi manajer, tentunya dia akan segan kepada kita. Untuk berbuat salah pun mereka akan segan, ya betul. Nah ini ya, jadi ada penghukum. Kalau penghukum berarti dia harus dipatuhi. Kalau dia teman berarti harus bantu. Kemudian kalau dia pembuat rasa bersalah berarti kecewa, kita yang kecewa. Ibu kecewa loh kamu nggak mau melakukan itu atau apa. Kemudian pemantau, peraturan-peraturan apa yang harus mereka taati. Sedangkan kalau menjadi manajer, tentunya apa yang kita yakini, ya. Kembali lagi ke keyakinan kelas, ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. 5 posisi kontrol yang mana?
di sini. 5 posisi kontrol yang mana yang termasuk kalau kecewa tadi? Kecewa yang mana tadi? Yang kecewa yang mana tadi? Yang ini ya. Sebagai pembuat rasa bersalah nih. Ya, itu nih pembuat rasa bersalah karena ada kekecewaan di situ. Nah, sekarang kita di dalam kelas itu jangan membuat peraturan ya Bapak Ibu ya. Jangan membuat peraturan. Karena kalau peraturan berarti kita ada hukuman di sana. Tapi kalau kita buat keyakinan, mereka yakin untuk melaksanakan anak-anak kita itu. Jadi kita buatlah keyakinan kelas. Misalnya, dalam berkendara, mengapa harus pakai helm? Mereka yakin kalau helm itu digunakan untuk menjaga keselamatan, terutama di bagian kepala. Itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nih, jadi jangan membuat peraturan Bapak Ibu ya di dalam kelas, bisa diubah mungkin buatlah sebuah keyakinan. Ya, kita ajak anak-anak kita semua, walaupun di kelas 1, kelas 2, mereka pasti punya keinginan. Bu, saya ingin ini, Bu, saya ingin itu. Nanti kita rangkum bersama-sama. Oh, apa yang mereka inginkan di dalam kelas mereka, ya. Nah, itulah yang disebut dengan keyakinan kelas. Nah, murid-murid juga demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan yang ada di balik peraturan tersebut. Ya, nah salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan agar murid tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya adalah dengan membuat apa? Keyakinan kelas. Nah, ini yang nantinya menjadi dasar daripada Bapak Ibu membuat sebuah keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas ini berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Apa yang kamu inginkan? Gitu ya. Apa yang anak-anak impikan dari kelas anak-anak ini? Gitu. Kemudian yang ketiga, pernyataan dari keyakinan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jangan ada kata tidak ya. Tidak boleh itu ada kata tidak atau kata jangan. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Maksimal berapa? Misalnya 6 cukup. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi tidak ada satu anak pun yang tidak ikut. Dalam keadaan apapun dia harus ikut berkontribusi. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mungkin dirasa kurang, oh ditambah boleh. Jadi kita buat keyakinan bukan peraturan. Nah, langkah-langkah menyusunnya itu tentunya yang pertama adalah guru mengajak murid membayangkan kelas impian versi apa yang mereka inginkan. Kemudian guru mempersilakan murid untuk melakukan curah pendapat tentang peraturan yang disepakati di kelas. Nah, ini sudah Tiang lakukan juga. Jadi Tiang sebarkan sticky note ya, kepada anak-anak. Mereka saya suruh menulis apa yang kalian impikan dari kelas kalian gitu. Kemudian catat masukan-masukan dari murid tentang keyakinannya, susun masukan-masukan tersebut, tinjau kembali daftar curah pendapat mereka, kemudian ajak murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikannya, kemudian kita menjadi sebuah payung, ya. Sebaiknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak, kisaran antara 3 sampai 7 saja sudah cukup. Nih. Kemudian belajar begitu nih. Dilarang mengganggu orang lain, hadir ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, dilarang melakukan kekerasan atau bullying, dilarang menggunakan narkoba dan lain sebagainya, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari yang mana termasuk tanggung jawab, menghormati orang lain untuk berkomitmen, keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan,
menghormati orang lain untuk bersabar, kesehatan, keselamatan, dan keamanan. Nah, inilah segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, segitiga restitusi ini merupakan sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan sebuah restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini ya segitiga restitusinya. Yang pertama adalah di sana validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, baru kemudian menstabilkan identitas. Nanti sambil jalan kita akan bahas sedikit mengenai segitiga restitusi. Nah, ini yang sudah saya lakukan di kelas. Yang pertama pengalaman dan pembelajaran saat menerapkan budaya positif dengan membuat keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, ini jadi mereka menempelkan sticky note mereka ke kertas warna, ke kertas karton yang sudah saya siapkan di depan. Jadi masing-masing layar bangku misalnya ada 3 ya. Ini satu, yang kedua di tempat yang kedua, yang ketiga di tempat yang ketiga gitu ya. Dia tidak berebut. Nah, ini membuat keyakinan di kelas. Nah, kemarin saya juga dalam tugas guru penggerak di demonstrasi kontekstual, saya juga sudah membuat penerapan segitiga restitusi pada siswa kelas 6 di SD Negeri 5 Banjaranyar. Nah, di sana saya menemukan 2 kasus. Jadi yang pertama, seorang siswa itu mengganggu temannya saat belajar. Kemudian yang kedua, siswa tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Jadi itulah penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas 6 kemarin. Nah, saya ingatkan mereka bahwa apa yang sudah kamu yakini dan kamu buat sebelumnya di kelas, nah itulah yang harus kamu lakukan. Jadi pengingat ya, jadi mengingatkan kembali apa-apa saja yang sudah mereka yakini, itulah yang harus mereka lakukan gitu. Banyak maka warga kelas akan sulit nanti mengingat. Kemudian setelah selesai minta murid tanda tangan, semua murid tanda tangan bahwa keyakinan kelas yang mereka buat harus mereka patuhi dan mereka amalkan, mereka jalankan gitu. Jangan hanya sekedar membuat pajang tapi tidak dilakukan gitu. Kemudian pajanglah keyakinan kelas tersebut di dalam kelas. Pilihlah bagian dinding yang mudah dilihat oleh siswa. Biasanya kalau saya di bagian depan gitu Jadi nanti ada keyakinan kelas 6 gitu. Nah, apapun yang diperbuat seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bangsanya, dan juga bagi manusia di seluruh dunia. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Om Santi, 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 Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu. Itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi jangan membuat peraturan Bapak Ibu di dalam kelas, bisa diubah mungkin. Buatlah sebuah keyakinan. Kita ajak anak-anak kita semua, walaupun di kelas 1, kelas 2, mereka pasti punya keinginan. Bu, saya ingin ini, Bu, saya ingin itu. Nanti kita rangkum bersama-sama. Apa yang mereka inginkan di dalam kelas mereka, ya. Nah, itulah yang disebut dengan keyakinan kelas. Nah, murid-murid juga demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan yang ada di balik peraturan tersebut. Nah, salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan agar murid tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya adalah dengan membuat apa? Keyakinan kelas. Nah,
dasar daripada Bapak Ibu membuat sebuah keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas ini berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Apa yang kamu inginkan, gitu ya? Apa yang anak-anak impikan dari kelas anak-anak ini, gitu. Kemudian yang ketiga, pernyataan dari keyakinan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jangan ada kata tidak, ya. Tidak boleh itu ada kata tidak atau kata jangan. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Maksimal berapa? Misalnya 6 cukup. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi tidak ada satu anak pun yang tidak ikut. Dalam keadaan apapun dia harus ikut berkontribusi. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mungkin dirasa kurang, ditambah boleh. Jadi kita buat keyakinan bukan peraturan. Nah, langkah-langkah menyusunnya itu tentunya yang pertama adalah guru mengajak murid membayangkan kelas impian versi apa yang mereka inginkan. Kemudian guru mempersilakan murid untuk melakukan curah pendapat tentang peraturan yang disepakati di kelas. Nah, ini sudah Tian lakukan juga. Jadi Tian sebarkan sticky note ya, kepada anak-anak. Mereka saya suruh menulis apa yang kalian impikan dari kelas kalian gitu. Kemudian catat masukan-masukan dari murid tentang keyakinannya. Susun masukan-masukan tersebut, tinjau kembali daftar curah pendapat mereka. Kemudian ajak murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikannya. Kemudian kita menjadi sebuah payung, ya. Sebaiknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak, kisaran antara 3 sampai 7 saja sudah cukup. Kemudian banyak maka warga kelas akan sulit nanti mengingat. Kemudian setelah selesai minta murid tanda tangan, semua murid tanda tangan bahwa keyakinan kelas yang mereka buat harus mereka patuhi dan mereka amalkan, mereka jalankan gitu. Jangan hanya sekedar membuat pajang tapi tidak dilakukan gitu. Kemudian pajanglah keyakinan kelas tersebut di dalam kelas. Pilihlah bagian dinding yang mudah dilihat oleh siswa. Biasanya kalau saya di bagian depan gitu Jadi nanti ada keyakinan kelas 6 gitu. Nah, itu ditandatangani oleh mereka. Belajar begitu dilarang mengganggu orang lain, hadir ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, dilarang melakukan kekerasan atau bullying, dilarang menggunakan narkoba dan lain sebagainya, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari yang mana termasuk tanggung jawab, menghormati orang lain untuk berkomitmen, keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, menghormati orang lain untuk bersabar, kesehatan, keselamatan dan keamanan. Nah, inilah segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, segitiga restitusi ini merupakan sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan sebuah restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini segitiga restitusinya. Yang pertama adalah di sana validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, baru kemudian menstabilkan identitas. Nanti sambil jalan kita akan bahas sedikit mengenai segitiga restitusi. Nah, ini yang sudah saya lakukan di kelas. Yang pertama pengalaman dan pembelajaran saat menerapkan budaya positif dengan membuat keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, ini jadi mereka menempelkan sticky note mereka ke kertas warna atau kertas karton yang sudah saya siapkan di depan. Jadi masing-masing lereng bangku misalnya ada 3 Jadi satu, yang kedua di
tempat yang kedua, yang ketiga di tempat yang ketiga gitu nih. Dia tidak berebut. Nah ini membuat keyakinan di kelas. Nah kemarin saya juga dalam tugas guru penggerak di demonstrasi kontekstual, saya juga sudah membuat penerapan segitiga restitusi pada siswa kelas 6 di SD Negeri 5 Banjaranyar. Nah di sana saya menemukan 2 kasus. Jadi yang pertama, seorang siswa itu mengganggu temannya saat belajar. Kemudian yang kedua, siswa tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Jadi itulah penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas 6 kemarin. Nah, saya ingatkan mereka bahwa apa yang sudah kamu yakini dan kamu buat sebelumnya di kelas, nah itulah yang harus kamu lakukan. Jadi pengingat ya, jadi mengingatkan kembali apa-apa saja yang sudah mereka yakini, itulah yang harus mereka lakukan gitu. Keyakinan kelas yang akan kalian sepakati dan kalian amalkan nantinya. Nah ini Ibu punya sticky note yang akan Ibu bagikan ke masing-masing anak. Silakan, apa yang kalian impikan dari kelas kalian? Ya, kalian tulis di sini. Kemudian nanti satu kertas karton yang sudah Ibu tempel di depan, masing-masing per bangku ya. Satu bangku di sebelah sini, bangku kedua di tengah, dan yang terakhir bangku paling barat di sebelah sini. Ya, sudah paham? Sudah. Nah, silakan tulis apapun yang kalian inginkan dari kelas kalian. Silakan ditulis apa yang kalian impikan dari kelas kalian. Nah, kalian menulisnya ya, biar bisa ditulis. Silakan bangku berikutnya. Pelan-pelan. Silakan. Ya. Pelan-pelan, satu dulu. Ya, silakan lanjut. Ya, di bawahnya lagi bisa. Silakan bangku berikutnya. Pelan-pelan.
dan mengumpulkan PR sekolah. Yang ketiga, tidak mengejek fisik teman, menghormati guru yang sedang menjelaskan. Yang keempat, datang tepat waktu ke sekolah, tidak mengejek teman, mengerjakan tugas piket dengan baik. Yang kelima, tidak mengejek teman, membuat PR tepat waktu, yang piket datang lebih awal, membuang sampah pada tempatnya. Yang terakhir, saya ingin menjadi, tidak ada membuli teman. Ya, saya ingin menjadi anak yang pintar. Baik. Nah, dari kelompok 1 yang bisa disimpulkan adalah yang pertama, sikap saling menghormati. Saling menghormati atau toleransi. Jadi yang ini yang harus kalian jaga di dalam kelas. Kemudian yang kedua, kedatangan. Kedatangan 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian yang ketiga, berarti tidak boleh membuli. Ya. Berarti termasuk ke saling menghormati ya. Kemudian tugas diselesaikan. Lihat dulu dari kelompok 1. Yang pertama, tidak mengejek. Datang tepat waktu, mendengarkan guru saat belajar. Kemudian yang kedua, tidak saling membuli teman, datang tepat waktu, dan mengumpulkan PR sekolah. Yang ketiga, tidak mengejek fisik teman, menghormati guru yang sedang menjelaskan. Yang keempat, datang tepat waktu ke sekolah, tidak mengejek teman, mengerjakan tugas piket dengan baik. Yang kelima, tidak mengejek teman, membuat PR tepat waktu, yang piket datang lebih awal, membuang sampah pada tempatnya. Yang terakhir, saya ingin menjadi, tidak ada membuli teman. Ya, saya ingin menjadi anak yang pintar. Baik. Nah, dari kelompok 1 yang bisa disimpulkan adalah yang pertama, sikap saling menghormati. Saling menghormati atau toleransi. Jadi yang ini yang harus kalian jaga di dalam kelas. Kemudian yang kedua, kedatangan. Kedatangan 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian yang ketiga, berarti tidak boleh membuli. Ya. Berarti termasuk ke saling menghormati ya. Kemudian tugas diselesaikan. Mengerjakan tugas sekolah, melaksanakan piket sekolah dengan baik, membuang sampah pada tempatnya. Stop perundungan, tidak saling mengejek, tidak mengejek agama teman. Lebih baik tentram dan damai. Tidak memandang fisik seseorang. Masuk sekolah tepat waktu, melaksanakan piket tepat waktu. Belajar dengan baik dan nyaman di kelas. Tidak mengejek teman, menaati peraturan yang ada. Melaksanakan piket datang lebih awal. Tidak adanya bullying, berlaku jujur, baik, bijaksana dan tertib. Menjunjung tinggi dan mengakui adanya Tuhan, belajar dengan giat. Berarti apa yang sama ya? Yang pertama di sana adanya toleransi. Yang kedua adanya jam kedatangan lebih awal.
dulu pertama kehadiran. Jadi anak-anak hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu maksimal ya. Kalau bisa 30 menit alangkah baiknya. Kehadiran lebih awal 15 menit. Kemudian yang kedua, tugas pelajaran dengan baik. Memperhatikan penjelasan guru. Ya, kemudian tugas yang diberikan itu harus dikerjakan tepat waktu, tidak ada yang lupa. Sudah. Kemudian yang ketiga, kerapian pakaian. Ya. Rapi dan bersih. Selain kebersihan pakaian, juga kebersihan diri. Baik itu dari rambut, kemudian jari, tidak ada yang panjang kukunya. Kebersihan diri ya. Kemudian sebelum ke sekolah harus bersih, harus mandi yang rapi. Untuk yang putri, rambutnya dikepang 2. Untuk yang putra yang merasa rambutnya panjang, silakan dipotong. Sudah? Sudah? Coba habis apa yang Ibu bilang tadi tentang kerapian. Penjelasan guru. Nah, ya. Jadi 4 hal yang bisa Ibu simpulkan dari kelompok 1. Pelajaran dengan baik. Memperhatikan penjelasan guru. Ya, kemudian tugas yang diberikan itu harus dikerjakan tepat waktu, tidak ada yang lupa. Sudah. Kemudian yang ketiga, kerapian pakaian. Ya. Rapi dan bersih. Selain kebersihan pakaian, juga kebersihan diri. Baik itu dari rambut, kemudian jari, tidak ada yang panjang kukunya. Kebersihan diri ya. Kemudian sebelum ke sekolah harus bersih, harus mandi yang rapi. Untuk yang putri, rambutnya dikepang 2. Untuk yang putra yang merasa rambutnya panjang, silakan dipotong. Sudah? Ya, yang keras. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Ya, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Ayo yang kompak, apa yang pertama? Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang kedua? Ya, kehadiran. Yang ketiga? Disiplin dalam pembelajaran. Ya, yang keempat? Pakaian rapi dan Ya, kerapian. Yang kelima? Ya, nah? Ya. Sudah kalian sepakati? Kalian sepakati? Kalian harus yakin dengan apa? Keyakinan keras yang kalian sudah buat. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Nah, kalau bisa sekarang silakan kalian lanjutkan kembali pembelajaran ya.